There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Mama Simfoni, ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku di rumah ya teman-teman. Karena di video aku sebelumnya itu aku nge-share video belanja bulanan, terus juga aktivitas aku pas di rumah sakit gitu. Nah, ini alhamdulillah aku udah kembali ke rutinitas aku di rumah atau di kontrakan. Jadi ini tuh di pagi hari gitu ya teman-teman. Di sini aku mau nyuci piring karena emang cucian piring aku tuh banyak banget. Di sini masih ada yang di meja gitu belum aku bersihkan juga. Ini mau aku ambil dan aku taruh ke kamar mandi karena aku tuh kalau nyuci piring itu di kamar mandi ya teman-teman, karena emang nggak ada wastafelnya. Nah, di sini aku mau elap-elap juga untuk meja dapur aku. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya itu kenapa galonnya ditaruh di situ. Jadi ini emang sengaja galonnya aku taruh sini karena kalau di bawah itu suka dimasukin mainan gitu sama adik Arka ya teman-teman. Jadi semua mainannya tuh dicemplung-cemplungin ke dalam galon. Jadi ya udah aku taruh di atas aja. Nah, nggak lupa juga aku bersih-bersih kompor di sini. Untuk kompor pasti aku lap-lap kayak gini ya teman-teman biar selalu kinclong. Jadi nanti kalau aku mau masak itu udah makin semangat karena kompornya itu udah bersih. Nah, kemarin setelah 3 hari di rumah sakit, ini aku udah kembali ke rumah. Itu rasanya Masya Allah seneng banget ya teman-teman. Kayak rindu banget gitu di rumah, karena kemarin di rumah sakit itu kan ya rasanya tuh nggak enak ya teman-teman. Apalagi lihat anak sakit, itu kita jadi sedih gitu. Nah, alhamdulillah Mas Asa juga udah sembuh total. Jadi aku rasanya seneng banget. Dan semoga sih nggak sakit-sakitan lagi ya teman-teman. Biasanya tuh sakit cuma batuk pilek biasa, nggak sampai di opnam. Nah, kemarin itu baru pertama kalinya anak aku itu di opnam ya teman-teman. Nah, di sini aku mau lanjut ke videonya. Jadi ini untuk cucian piring aku segini banyaknya teman-teman. Ya Allah, banyak banget ya. Pokoknya kemarin setelah ditinggal ke rumah sakit itu pekerjaan rumah tangga itu numpuk ya teman-teman, banyak banget. Mulai dari cucian baju, cucian piring, belum lagi rumah yang berdebu gitu. Pokoknya Masya Allah banget. Ini aku cicil-cicil aja untuk bersih-bersih rumahnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk cuci piring kayak gini nggak bisa dicicil. Ini emang harus dikerjakan dalam waktu itu juga. Jadi ini aku kerjakan mumpung anak-anak itu lagi anteng ya teman-teman. Jadi aku satset aja buat nyuci piring. Nah, buat kalian yang belum cuci piring, ayo cuci piring mumpung aku temenin ya teman-teman sambil nonton video aku tentunya. Nah, semoga video aku ini bisa memberikan inspirasi ataupun semangat buat sesama ibu rumah tangga. Nah, di sini untuk botol-botol ini juga aku cuci. Ini botol-botol tuh banyak banget ya teman-teman. Ini botol susunya kakak Nabila dan botol susunya Mas Aza gitu. Jadi dulu pas kakak Nabila itu masih minum sufor, itu dia nggak mau yang namanya pakai dot gitu ya teman-teman. Dia tuh maunya pakai sipi cup. Jadi aku belinya tuh yang sipi cup gitu ya teman-teman, merek Aven gitu. Aku beli tuh ada 2 gitu. Terus juga aku beli botol yang sipi cup yang biasa juga ada. Nah, alhamdulillah untuk cucian piring aku udah selesai. Ini saatnya aku susun ke rak piring. Nah, ini rak piring aku masih berantakan. Ini aku taruh di sembarang-sembarang aja ya. Natanya itu sembarang gitu. Emang belum sempet aku tatain juga untuk rak piring ini. Jadi masih berantakan kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk gelas-gelas aku taruh di atas atau aku cantelin, tapi untuk gelas yang plastik aku tumpuk aja terus aku taruh di bawah ya teman-teman. Dan untuk
sendok-sendok ini aku taruh di tempat sendok juga. Jadi untuk cucian piring aku alhamdulillah ini udah kelar. Terus nanti aku mau beraktivitas yang lain. Pokoknya satu pekerjaan udah selesai, itu rasanya udah enak banget ya teman-teman. Rasanya itu kayak satu beban itu teratasi gitu. Nah ini untuk bawah kulkas ini tadi masih ada airnya gitu teman-teman, ini tadi airnya aku buang gitu. Nah ini ada Arka udah bangun, terus ini aku gendong aja. Aku tuh gemes banget kalau lihat ada Arka ya teman-teman, karena dia tuh gembul-gembul gitu. Dulu Mas Aza juga gendut banget, malah lebih gendut daripada ada Arka ya teman-teman. Tapi setelah disapih nggak lama dia tuh langsung turun drastis gitu BB-nya. Pas waktu itu rasanya sedih banget ya teman-teman, karena dulu itu sempet gendut banget gitu. Tapi setelah disapih bobotnya itu langsung turun drastis gitu teman-teman. Nah ini kakak-kakaknya tuh tadi baru pada bangun dan mereka tuh masih males-malesan gitu tidur di bawah. Ini aku mau nyiapin susu full creamnya mereka. Ini untuk susu full cream seperti biasa aku belinya pas belanja bulanan gitu ya teman-teman. Aku belinya itu 2 kardus. Untuk satu kardusnya itu isinya 12 pieces gitu. Nah ini untuk ukuran yang 1 liter ya teman-teman. Ini terkadang juga ada Arka minta, jadi aku kasih aja dikit ya teman-teman, tapi tetap dia itu minum ASI, nggak minum susu yang kayak gini. Ini tuh karena dia tuh kepingin, jadi ya aku kasih dikit aja. Nah ini untuk Mas Aza sama kakak Nabila itu 1 botol penuh gitu ya teman-teman. Ini tuh untuk 1 liter biasanya 1 hari buat berdua gitu. Nah ini alhamdulillah banget aku tuh ada meja, ini meja dari Mbah ya teman-teman. Jadi pas aku masuk ke sini tuh emang udah ada meja ini. Ini beneran berat banget teman-teman, ini tuh kalau digeser itu susah gitu ya. Jadi nggak aku geser kemana-mana, ya udah tempatnya emang di situ dari awal aku masuk. Nah ini mereka udah bangun, Mas Azza tuh udah bangun, langsung aja aku kasih susu. Mohon maaf ya teman-teman, tadi pas aku lagi dubbing aku tuh mau bersin, jadi suara aku tuh sempat hilang gitu. Aku emang lagi batuk pilek gitu ya teman-teman, makanya ini suaranya tuh agak sumbang atau agak serak-serak gitu teman-teman. Nah ini kakak Nabila tuh dari tadi aku bangunin gak mau bangun, dia tuh lagi males-malesan gitu, masih ngantuk kayaknya ya. Ini aku bangunin malah marah gitu ya, padahal ini tuh udah jam berapa ya, sekitar jam setengah 6 atau jam 6 pagi gitulah. Pokoknya dia tuh waktunya berangkat sekolah. Nah ini anak-anak tuh udah aku mandiin. Jadi tadi tuh pas kakak Nabila udah bangun, dia udah minum susu, Mas Azza juga udah minum susu, dan ini lanjut aku mandiin, terus juga aku pakein baju. Pokoknya aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya itu cuma 1 tahun ya teman-teman, itu riweh banget kayak gini. Tapi tetap aku nikmatin karena emang seru aja teman-teman, tiap harinya tuh seru banget ngurusin 3 anak yang selisihnya atau jaraknya itu berdekatan kayak gini. Ya walaupun kepala aku tuh sering banget migrain ya teman-teman, karena ngurusin 3 anak kayak ngurusin 3 anak kembar gitu. Tapi lebih banyak senengnya daripada susahnya sih kalau menurut aku. Nah aku tuh ngurusin ketiga anak aku ini di perantauan sama suami aku, cuma berdua aja ya teman-teman, tanpa bantuan siapapun. Alhamdulillah sih kita bisa ya teman-teman. Jadi kalau kalau dibayangin itu kayak susah, yang penting tuh dijalanin aja. Itu insya Allah pastinya kita itu jadi lebih ringan, ataupun kita tuh jadi lebih lebih bisa gitu. Kalau dibayangin tuh rasanya susah teman-teman, jadi jangan dibayangin ngurus 3 anak kayak gini tuh susah. Pokoknya sambil ngalir aja, pasti kalian bisa. Nah ini tadi untuk kakak Nabila udah ganti baju, terus ini adik Arka aku mau pakein baju juga.
Ini untuk adik Arka nggak pakai pampers ya teman-teman, tapi alhamdulillah setiap kali tidur, entah itu tidur siang ataupun tidur malam, itu nggak pernah ngompol ya teman-teman. Sekarang tuh nggak pernah ngompol. Ngompol itu kalau pas dia lagi mainan kayak gini. Nah ini tadi pas aku lagi dubbing, ada Arka itu kebangun, terus ini aku lanjut dubbing sambil tiduran ya teman-teman, nggak apa-apa. Di sini aku mau lanjut ke videonya, tadi aku sempat ngantri bensin juga. Jadi kalau di sini itu ngantri bensin itu masya Allah ya teman-teman, antrinya itu panjang banget. Nggak di tempat aku, nggak di Samarinda, nggak di Tenggarong itu sama, pokoknya antri bensin itu panjang banget. Tapi nggak tahu juga kalau di daerah Kalimantan yang lain. Kalau di tempat aku ini emang kayak gitu teman-teman. Setiap kali ada pertalite itu antrinya masya Allah gitu ya teman-teman, panjang sekali. Nah ini aku mau lanjut, ini tadi kan ada Arka udah tidur, terus aku mau lanjut buat nyuci baju. Jadi ini aktivitas aku selanjutnya setelah dari rumah sakit ya teman-teman. Pokoknya pekerjaan aku tuh numpuk banget, jadi ya kayak gini harus aku cicil-cicil gitu. Nah untuk cucian baju ini juga banyak banget ya teman-teman, karena aku tinggal beberapa hari. Dan pas aku tinggal itu kan pastinya ada cucian kotor gitu yang belum aku cuci. Jadi ini hari ini aku cuci aja mumpung cuaca juga lagi cerah ya teman-teman, cuaca itu lagi panas-panasnya. Nah mohon maaf juga kalau mesin cuci aku tuh buluk banget ya teman-teman. Ini emang udah lama banget mesin cuci aku, dan itu untuk pengeringnya itu udah nggak berfungsi. Jadi yang berfungsi itu cuma yang buat nyucinya aja. Jadi aku tuh setiap kali nyuci nggak pakai pengering ya teman-teman, cuma aku peres-peres kayak gini. Ini tuh dulu aku beli pas awal nikah. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton video aku pasti tahu, dulu tuh aku naruh mesin cuci ini tuh di belakang kontrakan gitu ya teman-teman, di kontrakan yang lama. Dan itu tuh tiap hari tuh kena panas, kena hujan, terus juga pokoknya pas lembab ya kena lembab, terus pas panas ya kena sinar matahari. Jadi untuk mesin cucinya itu lama kelamaan jadi coklat, terus juga pada mengelupas gitu teman-teman untuk bodinya. Nah ini untuk cucian baju aku yang satu kloter ini udah selesai, masih ada beberapa kloter lagi ya teman-teman. Ini mau aku cicil jemur aja. Ini aku jemurnya di belakang seperti biasa. Ini tuh panggung gitu ya teman-teman, jadi belakang kontrakan aku tuh panggung kayak gini karena emang tanahnya tuh nggak rata. Jadi ini tuh emang harus hati-hati banget kalau pas anak-anak ngikut, pas aku lagi nyemurin baju itu aku harus standby untuk ngawasin anak-anak ya teman-teman, karena takutnya itu jatuh ke bawah gitu. Kalau untuk kayunya ini aman karena ini kayu ulin ya teman-teman. Kayu ulin itu insya Allah kuat banget, apalagi kalau sering kena air ya teman-teman. Kayu ulin tuh makin kuat gitu. Kalau di tempat kita di daerah Jawa mungkin kayu jati gitu ya teman-teman. Kalau di Jawa itu kan nggak ada yang namanya kayu ulin, adanya tuh kan kayu jati ya teman-teman. Nah ini untuk spray, ini untuk spray aku lipet aja kayak gini biar tempatnya itu muat banyak. Ini nggak terlalu rapi-rapi banget lah ya teman-teman, karena emang masih basah gitu, susah banget untuk dilipnya. Nah lanjut lagi, ini aku mau nyuapin Mas Aza. Ini Mas Aza tuh makannya masih apa ya, makannya tuh banyak banget ya Allah. Aku seneng banget lihat Mas Aza tuh makannya tuh lahap kayak gini ya teman-teman. Jadi dia itu minta dimasakin ikan. Dia itu lagi suka yang namanya makan ikan gitu teman-teman, dan ini makannya tuh masya Allah lahap banget. Makanya sekarang BB-nya itu naik drastis ya teman-teman daripada bulan-bulan yang lalu. Nah ini tuh siang hari kakak Nabila itu belum pulang sekolah.
Nanti kakak Nabila itu pulangnya jam 11 siang, nanti aku jemput. Biasanya aku kalau jemput itu ya Mas Aza ikut, ada Arka juga ikut. Ya gimana lagi ya teman-teman, namanya juga hidup di perantauan yang apa-apa tuh serba sendiri. Jadi alhamdulillah juga ternyata kita tuh mampu ya teman-teman, kita tuh bisa. Padahal dulu itu rasanya kayak ya susah gitu kalau dibayangin ya teman-teman, tapi setelah dijalanin ya ternyata aku tuh bisa. Nah ini lanjut lagi, ini aktivitas aku di sore hari. Ini kakak Nabila, Mas Aza itu lagi ngaji ya teman-teman. Ini kemarin setelah pulang dari rumah sakit, itu yang biasanya Mas Aza itu kalau masuk ke ruang kelas itu nggak ditungguin, selalu buka pintu sendiri. Ini lagi nggak mau ya teman-teman, mintanya itu ditungguin gitu. Tapi kalau sekarang sih udah kembali lagi seperti mode awal gitu ya teman-teman. Dia itu udah mau ditinggal, ini beberapa hari aja dia minta ditemenin, sekarang sih udah enggak, alhamdulillah. Jadi setiap kali aku nganter ngaji, terus aku nanti pulang dulu buat bersih-bersih rumah, buat masak gitu teman-teman. Nah nanti jam setengah 6 sore baru aku jemput gitu. Nah ini untuk video aku keesokan harinya. Di sini tuh ada kegiatan dari sekolahnya kakak Nabila ya teman-teman. Ada perlombaan buat umum untuk siswa TK sini, terus buat umum juga. Terus ini untuk anak-anak TKA itu ada acara jualan gitu ya teman-teman, jualan snack, jualan nasi. Nah di sini kakak Nabila itu jualannya risol sama tape ya teman-teman, kayaknya tuh salah tema gitu. Aku belinya tuh risol, padahal risol itu kan makanan orang dewasa ya teman-teman. Dan kalau untuk anak-anak bentuknya tuh kurang menarik mungkin ya. Jadi ya kayak gini agak lama gitu lakunya, tapi nggak apa-apa, yang penting dinikmatin aja. Namanya juga baru pertama kali atau pengalaman pertama kakak Nabila jualan di sekolah gitu teman-teman. Yang lain itu pada jualannya itu ada yang es, ada yang nasi kepal dibentuk-bentuk gitu. Nah ini alhamdulillah ada yang beli ya teman-teman. Untuk harga risolnya itu kakak Nabila jual 5.003 gitu. Jadi ini kakak Nabila antusias banget pas ada yang beli. Ini pakainya sendok karena aku nggak bawa capitan gitu. Nah terus selanjutnya ini Mas Aza tuh mau ikut lomba buat masukin bola. Jadi ini tuh untuk anak usia 3 tahun gitu ya teman-teman. Mas Aza itu kan usianya 3 tahun. Jadi aku ikutin aja. Ini tuh bayarnya cuma 10.000 aja. Ini lumayan banyak juga sih pesertanya. Dan Mas Aza itu antusias banget ya teman-teman buat ikut. Tapi ya itu belum menang. Semoga nanti kalau pas ikut lomba-lomba lagi bisa menang dan bisa dapat piala ya Mas Aza, amin. Nah di sini tuh lagi untuk lomba kloter yang pertama, terus nanti untuk Mas Aza itu kloter yang kedua gitu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.